masih jauh. Hah? Bang. Ya bang, tolong kecil dulu musiknya bang. Saya tanya tadi Masjid Raya Sumatera Barat masih jauh. Masjid Raya. Iya. Oh, dekat depan nih, Bang. Oh dekat ya? Iya. Bang, emang harus seperti ini ya? Musiknya kenceng gitu. Biar pada menarik gitu, Bang. Istilahnya banyak sewa yang naik gitu. Oh gitu. Ya udah, kencengin lagi aja nggak apa-apa. Emang harus gitu ya Mbak ya? Harus kenceng ya? Oh bagus ya di sini ya. Pantes seneng naik angkot. Ada TV-nya, suaranya, musiknya bagus ya. Padang memang cukup unik. Angkutan umum yang satu ini menjadi salah satu keunikan yang dimiliki kota. Berlomba-lomba mencari penumpang, angkutan ini pun dimodifikasi sedemikian rupa. Mulai penambahan audio yang memiliki pengeras suara besar, desain interior modern, sampai pemasangan televisi besar untuk memuaskan penumpang. Hingga mengalahkan angkutan umum di ibu kota Jakarta. Dan ada satu lagi yang menarik di kota ini, yaitu rendang. Aduh, saya jadi penasaran pengen nyobain rendangnya di sini, Pak. Oh, gitu ya. Soalnya udah sampai ke Amerika segala. Iya betul kan? sekali. Bukan di Amerika aja, kayak Australia, Cina, Hong Kong, Thailand. Itu dibawa semua, Singapura, Malaysia apalagi ke Mekah. Waduh, mantap. Ya. Mantap sekali. Pantesan jadi juara satu ya satu makan. ya. Makanan favorit jadinya rendang gitu. Saya pengen nyoba, Pak, untuk boleh coba. buko puaso. Oh betul, boleh. Biar mantap bana. Sebentar, dibungkus ya dia. Ya dibungkus. Ya. Makanan yang masuk dalam urutan pertama dalam daftar makanan terlezat versi CNN ini mengalahkan makanan dari Jepang, Hong Kong, dan Thailand yang dibuat dengan proses yang cukup panjang, selama 5 jam. Ini Pak uangnya. Makasih. Pokoknya buko puaso hari ini mantap bana. Selamat makan rendang. Iya, makan rendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kini tak hanya rendang yang menjadi terkenal, nantinya akan ada satu bangunan muncul yang akan menambah ikon kota Padang bahkan Sumatera Barat. Sebuah rumah ibadah yang cukup megah. Dari kejauhan saja, kita sudah dapat melihat betapa indahnya masjid ini. Dengan identitas kota Padang yang cukup kental, beratap rumah gadang, ukiran-ukiran etnik yang seperti berada di sebuah songket, dan ayat-ayat Al-Quran yang melengkapi. Assalamualaikum Mas Sarul. Waalaikumsalam Pak Eko, ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, ini saya sedang menikmati Masjid Raya Sumatera Barat dari luar. Ya. Sebelum kita masuk, saya ingin nanya-nanya dulu Pak. Iya. Ini maksudnya rumah gadang gitu ya, konsepnya? Oh tidak, jadi ini konsepnya adalah konsep ketika zaman Nabi Muhammad. Jadi ada 4 sisi kain putih, kemudian diikat ujung-ujungnya sehingga untuk mengangkat batu Azhar Aswad. Oh gitu, jadi maksudnya dari 4 sisi begitu ya? Iya. Oke. Ternyata atapnya bukan berarsitektur seperti rumah gadang,
melainkan membentuk kain yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat Hajar Aswad. Di saat memindahkan Hajar Aswad karena pemugaran Ka'bah pada 605 Masehi yang dibantu oleh pemuka kabilah atau suku yang masing-masing memegang setiap ujung kain. Nah ini kaligrafinya ini apa nih Pak? Ya, jadi Konsepnya? kaligrafinya ini menyatukan antara unsur adat, budaya, dan agama. Jadi di sana terlihat ada kalimat dua masyahadat, ada kalimat Allah, Muhammad, dan tulisan-tulisan Arab lainnya. Oh oke. Nah ini bangunannya belum selesai Belum. ya? Ya. Kalau untuk menara-menaranya Nah, akan nanti- dibuat? Ya, jadi menara nanti akan dipasang di 4 sisi. Ada 4 ya? Iya, 4 sisi. Dari 4 menara itu satu tingginya 100 meter dan 3 lagi Wow. 60 meter. 100 meter? 100 meter. Lebih tinggi dari ini dong Pak nantinya? Oh ya, lebih tinggi dari ini. Jadi Iya, yang iya. 100 meter ini fungsinya nanti bisa juga untuk melihat hilal untuk penentuan awal Ramadan. Oh, jadi fungsinya juga sampai ke Fungsinya situ. bisa. Ya, ya. Waduh Pak, saya udah nggak sabar lihat dalamnya Pak. Oke. Ayo. Besar sekali ya. Ini saya mau lihat masjid seperti mau kelilingin stadion ini Pak. Iya betul. Gede masjidnya. Kalau dari luar kan kita nggak bisa lihat kubahnya Pak. Iya. Di mana letak kubahnya sebetulnya? Jadi masjid ini dibangun sangat nyentrik sekali. Jadi kubahnya ada di dalam. Jadi dia akan dibangun plafon tapi mirip kubah Oh gitu. Di sebelah mana Pak? di Yuk, dalam. Kita lihat Pak. yuk. Oke, oke. Subhanallah. Memang luas ya Pak ya. Luas, betul luas. Ini total luas bangunannya berapa sih Pak? Kalau di bawah ini untuk jamaah laki-laki itu lebih kurang 4.400-an. 4.400-an. Iya. Oke. Kemudian di atasnya untuk jemaah ibu-ibu nih, Hah? nah, itu 1.100 lebih. 1.100 lebih ya. Iya. Jadi kalau di total-total udah seperti luas lapangan sepak bola Iya. ya. Bahkan lebih ya Pak ya. Betul. Dengan luas melebihi lapangan bola, masjid ini juga dibuat dengan pembagian bangunan yang tepat. Di mana antara tempat ibadah serta sarana lainnya terbuat terpisah, sehingga kehusyuan dalam beribadah pun akan kita rasakan secara sempurna. Ini bisa menampung berapa jamaah Pak? Kalau untuk ruang laki-laki ini bisa 5.000 jemaah. Hmm, Kemudian untuk di atas untuk ibu-ibu itu bisa tambah 3.000 jemaah lagi. Subhanallah. Gede, Kubahnya Mas. mana Pak kubahnya? Nanti ini kubah, kubah ini akan ditutupi seperti dengan plafon, Mm-mm. nah, sehingga nanti dia akan menjadi kubah. Jadi nanti kubahnya itu mengikuti bentuk lengkungan ini ya Pak ya? Ya, betul. Oh, iya iya iya. Dengan lengkungan ini Mm-mm. menghilangkan tiang penyangga. Nah, Karena kekuatannya pada titik pertemuan plat beton satu dengan plat beton yang lainnya. Dan ini didesain untuk tahan gempa ya Pak ya? Ya, jadi ada masyarakat yang berada di pinggir laut. Mm-mm. Kalau umpamanya jadi bencana, Iya, tsunami, mereka bisa lari ke sini karena konsep masjid ini juga sebagai shelter. Dan dengan beberapa kali terjadi gempa di Sumatera Barat, masjid ini pun dibuat dengan sistem bangunan anti gempa. Dibuat dengan struktur open frame dari struktur beton dan baja. Disangga dengan 4 kolom beton dan didirikan dengan tiang pancang serta pondasi board peel sehingga tidak akan mengalami penurunan lantai. Nah ini Pak dengan seluas begini bangunan masjidnya ini fungsinya ini untuk
untuk apa saja, Pak? Masjid ini betul-betul difungsikan sebagaimana fungsinya, di samping untuk dimakmurkan sebagai masyarakat untuk peribadatan, juga nanti akan digunakan untuk pusat kegiatan umat. Ada nanti pendidikan, kemudian nanti ada juga kesehatan. Bahkan juga kita akan buat nanti Baitul Mal. Pusatnya nanti di sini. Ya, di sini. Saya jadi penasaran, Pak, pengen lihat yang lantai atas, Pak. Ya, boleh kita melihat lantai atas. Pak, ini lebih kelihatan megah lagi nih kalau di lantai atas ya. Jadi emang nantinya para wanita, para akhwat lebih enak Pak ya. Jadi bisa melihat imam nanti. Imam. Ya. Jadi ini khusus perempuan nanti di khusus sini. Di lantai 2 ini. Khusus. Tapi Pak, ini kalau dibiarkan terbuka begini kan angin. Nah, nanti tertutup ini, tertutup dengan plafon yang dari aluminium itu. Jadi ini rangkaiannya ditutup oleh kuba dan nanti di sini juga di dinding-dindingnya tertutup juga. Justru dengan dikasihkan plafon, angin akan masuk dari celah-celah itu, Mas. Akan menyentuh aluminium sehingga dingin. Sehingga masjid ini dirancang tidak menggunakan AC. Oh, wah, luar biasa Pak ya. Jadi emang masjid ini dirancang ramah lingkungan ramah ya Pak lingkungan. ya. Hemat energi karena nggak perlu terus-terusan pakai AC ya Pak ya. AC. Arsitekturnya adalah Insinyur Rizal Muslimin. Orang Indonesia ya? Orang Bandung lagi. Orang Bandung. Waduh, kita harus bangga. Karena orang kita juga mampu membuat bangunan sehebat ini ya Pak ya. Ya, memang didesain dengan cukup unik karena sangat beda dengan masjid-masjid di dunia. Masjid ini juga didesain dengan matang. Dibuat dengan menyiasati sistem daerah pantai yang cukup panas, dibuatlah lubang-lubang di bagian atap, sehingga angin bebas masuk ke bagian dalam. Dan tak hanya itu saja, masjid ini juga menggunakan sistem daur ulang air hujan, sehingga air hujan akan ditampung dan dimanfaatkan untuk wudhu dan kebutuhan lainnya. Ini kalau diperhatikan Pak, dari rencana pembangunan masjid ini pasti biayanya nggak sedikit Pak ya. Ya mungkin sekitar 20 atau 50 miliar kali Pak ya. Oh bukan, lebih besar lagi Mas. Jadi Mas Harul, untuk membangun masjid ini dirancang sampai 350 miliar. Yang sudah terpakai baru 170 miliar. Ini hasilnya. 300-an miliar ya Pak ya? 350 miliar. Dan itu di cover dengan APBD Provinsi Sumatera Barat. Murni. Ya. Dan kita juga perlu menghimbau juga ya untuk masyarakat, untuk bersama-sama juga bagaimana masjid ini bisa lebih cepat lagi selesai sampai bangunan-bangunan di sekitarnya nanti, karena juga untuk kebaikan kita semua di sini, di masyarakat sekitar Padang ini ya Pak ya. Semoga di saat masjid ini dibangun dengan biaya ratusan miliar rupiah, tidak hanya mengagumkan bagi manusia saja, tetapi membuat Allah kagum. Itulah yang lebih penting. Sesuai fungsi masjid yang sesungguhnya di zaman Rasulullah, selain untuk beribadah, juga dijadikan tempat pusat keperluan kaum muslimin. Nah Pak, selain bangunan ini, tadi Bapak bilang ada bangunan-bangunan pendukung dari masjid ini, ya? Itu di mana Pak letaknya? Di belakang. Jadi di belakang kita rancang bangunan-bangunan pendukung untuk kegiatan-kegiatan umat. Oh, kalau dari sini tuh masih kelihatan hutan. Hutan-hutan ya Pak ya? Di sebelah situ ya? Iya.
ini nantinya apa ya, area yang akan dibangun sebagai fasilitas pendukung dari masjid ini. Ya. Jadi seluas ini Pak, semuanya nih. Ya, jadi diperkirakan 6 hektar. 6 hektar 6 ya? hektar untuk bangunan pendukung. Iya, iya, iya. Ada guest house nantinya, kemudian ada sanggar-sanggar. Targetnya tahun Ya. berapa Pak ini selesai? Kita targetnya selesai tahun 2015. 2015. Tapi dengan dukungan dana yang dibebankan pada ABWD, maka mungkin ada keterbatasan-keterbatasan. Oke. Sebagai penutup saya ingin bertanya mengenai harapan. Harapan dari pembangunan masjid ini hasil akhirnya itu bagaimana dari Pemda setempat ya? Mungkin ada harapan-harapan yang supaya masyarakat bisa ketahui. Jadi kita berharap dengan terbangunnya masjid yang megah ini, maka minat masyarakat untuk beribadah secara kolektif akan dapat terwujud. Kemudian minat-minat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di masjid juga akan dapat terwujud. Waduh, ini harapan yang mulia tentunya, semoga bisa terwujud. Insya ya. Allah. Karena memang masjid ini fungsinya tidak hanya sebagai tempat untuk sholat saja, tapi juga Iya. bagaimana masjid ini berfungsi sebagaimana mestinya ketika zaman dahulu. Rasulullah bisa jadikan sebagai untuk pusat bagaimana mengumpulkan kekuatan perang, ya, lalu kemudian berdiskusi dan lain-lainnya. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Ya. Terima kasih Iya. Mas Arul. Iya. Nanti saya kalau ke Padang pasti mau hubungi Bapaknya. Ya, oke, terima kasih. Ya, Kita akan siap menunggu. Subhanallah, masjid ini memang sangat sempurna. Dengan rencana yang disiapkan, masjid ini bisa dijadikan sebagai mediator religi dan budaya. Dan semoga menjadi pusat peradaban Islam seperti ketika zaman Nabi Muhammad SAW.